Selamat datang di channel Yuwin Barbershop. Di video kali ini kita akan mencoba memotong rambut pelanggan dengan model botak seperti rambutnya Sahi Halilintar atau rambut Raditya Dika. Kita menggunakan untuk bagian atas dengan clipper nomor 3 dan tracknya di atas. Perhatikan tangan saya. Ya, langsung tarik ke belakang. Dengan menggunakan clipper nomor 3, rambut itu sudah stabil. Saat Anda melakukan pemotongan dengan track ke atas dengan alas clipper nomor 3, lakukan dan tempelkan clipper di atas kepala dan terus tarik ke belakang seperti ini. Ya, tarik seperti ini. Jangan takut karena udah kita setel clipper alas nomor 3 dengan track atas, jadi rambutnya nggak mungkin akan nyompes. Dia akan tetap stabil seperti di situ. Nah, memang clipper nomor 3 ini khusus untuk bagian atas. Kita ambil lagi tepi-tepinya. Lakukan seperti ini. Ya. Ya, terus ambil lagi seperti ini sampai merata. Sangat gampang kan? Sangat mudah kan? Oke, kita akan mengganti clipper nomor 1 dengan tracknya ke atas. Perhatikan, kita akan mengambil rambut bagian tepi. Track nomor 1, perhatikan ya. Ini kita ambil situ, tarik ke atas. Ya, seperti itu. Tujuannya supaya ada perbedaan di antara rambut yang atas dengan rambut yang samping dan ke belakang. Di belakangnya juga kita ambil seperti ini. Tarik aja ke atas, setelah dilengketin di kulit kepala, tarik aja ke atas. Jadi, secara teknis, potong rambut botak itu kiri, kanan, belakang, itu clipper nomor 1, dan atasnya clipper nomor 3. Ya, sebenarnya kita akan melakukan perapian lagi. Hingga teman-teman bisa ngikutin seperti ini. Lakukan penipisan mengikuti bentuk kepala. Tarik aja ke atas. Ya, seperti ini. Karena nanti kita juga menggunakan clipper nomor 2 untuk bagian belakang. Ya, lakukan penarikan seperti ini. Terus ke atas, terus ditarik ke atas. Kita belum mengganti clipper, masih dengan clipper nomor 1 dengan tracknya ke atas. Kalau rambut botak ini memang lebih simple dan lebih cepat pemotongannya. Oke, saat ini kita memotong rambut bagian tepi kanan, masih dengan clipper nomor 1 dengan tracknya ke atas. Teman-teman bisa melakukannya seperti ini, sehingga terlihat di situ atas kepala dengan clipper nomor 3 masih setebal itu, dan kiri, kanan, dan belakang itu clipper nomor 1. Oke, kita berganti dengan clipper nomor 2 dengan tracknya ke atas. Dengan tracknya ke atas. Ya, ini untuk sisi belakang yang atas. Di sini kita melakukan perapian, merapihkan kembali yang masih tebal. Jadi bagian atas nggak terlalu ke bawah, kita menggunakan clipper nomor 2. Lakukan seperti ini.
Tujuannya supaya tidak terjadi kotak-kotak atau bertangga. Ya, lakukan seperti ini. Dari sisa yang masih belum rata dan masih kelihatan tebal, potong dengan clipper nomor 2. Oke, setelah selesai kita bersihkan rambut pelanggan dengan menggunakan brush atau sapu kecil, gunanya supaya rambut-rambut turun. Nah, saat ini saya melakukan perapian dengan menggunakan tanpa clipper, cari rambut-rambut yang masih terlihat tebal. Tujuannya supaya tidak terjadi tangga, ataupun rambut itu memang nggak terlihat kayak ada batasnya, jadi kita hilangkan seperti itu dengan menggunakan sisir. Terus ambil sisa-sisa rambut, hanya ujung-ujungnya saja yang kita ambil, lakukan terus supaya bentuk kepala, supaya tidak terjadi tangga, jadi dia menyatu atau rata gitu. Itu kan masih berbatas. Biar dia tidak kelihatan bertingkat ya. Jadi ambil aja nih, ini kan nampak tingkatnya. Oke, kita rapikan lagi, terus kita rapikan lagi. Perhatikan sisir, bentuk sisir. Nah, saat menyisir itu pasti muncul rambut yang di ujung, itu yang kita potong. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaan antara clipper nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 1. Bisa lakukan seperti ini. Ya, kita terus cari sisa-sisa rambut atau posisi rambut yang masih belum rata, karena ini potongannya model botak. Oke, kita bersihkan kembali sisa-sisa rambut supaya rambut yang telah dipotong itu jatuh jadi bersih, gampang untuk kita melakukan perapian. Saat Anda melakukan pemotongan rambut, sesuaikan juga dengan bentuk muka. Saat ini saya melakukan perapian dengan menggunakan gunting sasa untuk bagian depan. Teman-teman bisa lihat, saya hanya mengambil secukupnya. Tujuannya supaya lebih rapi. Teman-teman bisa melakukan seperti ini juga. Oke, saat ini kita menggunakan tanpa clipper dengan tracknya ke bawah. Kita akan menipiskan lagi bagian bawah. Perhatikan. Jadi kelihatan kalau di bawah ini masih tebal ya. Jadi kita akan rapikan lagi untuk penipisan. Ya, dari bawah kita ambil jempol tangan kiri saya, perhatikan ya, menarik ke atas. Tujuannya supaya kulit kepala menegak. Jadi saat mesin clipper kita lengketin, dia tidak lengket ke kulit kepala, jadi lebih mudah seperti itu. Perhatikan jempol tangan saya saat melakukan penarikan.
mesin clipper kita lengketkan ke kulit kepala, tarik ke atas. Saat melakukan perapian, selalu bersamaan dengan jempol saya menarik ke atas, menahan kulit kepala. Bersihkan juga sisa-sisa rambut. Tujuannya tidak ada rambut yang lengket. Jadi itu memang sangat memudahkan kita memotong saat merapikan dengan clipper saat melakukan perapian tanpa clipper. Kita melakukan dari bawahnya lagi, ya. Jempol saya menarik kulit kepala ke atas. Itu sangat memudahkan kita memotong rambut pelanggan, menipiskannya kembali. Kita naikkan setengah untuk di sudut telinga, di sisi telinga yang atas ini. Di bagian sini kita menggunakan clipper dan threadnya dinaikkan setengah. Oke, sudah terlihat. Kita melakukan bagian bawah. Oke, seperti ini. Jangan terlalu ditarik ke atas. Kita hanya ambil bagian-bagian bawahnya saja. Ini tanpa clipper, tanpa alas clipper. Jadi ini memang sangat hati-hati. Jangan terlalu ditekan, hanya dilengketkan saja. Oke. Perhatikan lagi, ini di sisi sebelah kiri. Jempol saya itu menahan, ya, menahan. Di kulit kepala itu ditarik ke atas, jadi tertahan dikit. Ya, kita naikkan lagi setengah. Oke, lakukan seperti ini. Sudah selesai. Saatnya kita membersihkan lagi supaya rambut-rambut pada jatuh ke bawah, karena sisa-sisa rambut itu sebenarnya masih lengket juga di kepala, jadi kita harus tetap membersihkan. Ini saya menggunakan busa dan bedak. Oke, saat ini kita akan melakukan pengkerikan sisa-sisa rambut untuk supaya lebih rapi menggunakan pisau silet. Perhatikan lagi, ya. Saya menggunakan ujung bawah pisau silet. Perhatikan jempol saya juga. Jempol saya itu menahan kulit kepala. Jadi saat penyilitan, saat ditarik ke bawah, itu kulit mengencang dan memudahkan kita melakukan kerikan. Perhatikan jempol saya menahan telinga. Perhatikan lagi, ya, seperti itu tangannya. Oke, ya, perhatikan tangan kiri saya juga, ya. Saat ini kita akan melakukan pengkerikan di bagian belakang. Teman-teman bisa mencoba ini di rumah. Caranya sangat mudah. Oke, perhatikan lagi. Nah, saat di kanan, saya menggunakan sisi atas pisau silet. Tetap dengan posisi jempol menahan kulit kepala atau menarik kulit kepala. Tahan lagi dan berikan lagi. Perhatikan jempol saya dan pisau siletnya. Berikan, ya. Tujuannya supaya kulit kepala itu ditahan. Oke, telinganya kita tahan seperti itu dan kita melakukan pengerikan. Ini masih ada sisa rambut yang masih tebal, kita rapikan lagi. Oke, sudah selesai. Kita bersihkan lagi rambut pelanggan. Ya, jadi ini adalah cara potong botak atau potong model Raditya Dika atau potongan Sahya Lilintar. Terima kasih sudah menonton.
Jika bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa juga subscribe YouTube Barbershop untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ya, apa tonton lah.